tentang PPh pasal 24 dan bea materai. Namun sebelum kami mempresentasikan tugas kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Dari saya sendiri, nama saya Ismianti Kota. Saya Yulia Bahas sebagai pemateri pertama. Saya Lola Rani sebagai pemateri kedua. Saya Maria Luciano Motu sebagai pemateri ketiga. Saya Mary Kristianti Made sebagai pemateri keempat. Saya Moran Diego sebagai pemateri kelima. Saya Nadila Nure sebagai pemateri keenam. Saya Nencia Widianto pemateri ketujuh. Saya Putu Lalu pemateri ke-8. Saya Saponga Mendo sebagai pemateri 9. Saya Stella Betty sebagai pemateri 10. Saya Teresia Timba sebagai pemateri ke-11. Saya Irina Hindrani sebagai pemateri ke-12. Saya Nini Kemal sebagai pemateri ke-13. Saya Yosefina Tanski Malabarena sebagai pemateri ke-14. Saya Yuliana Omas sebagai pemateri ke-15. Saya Selvina sebagai pemateri ke-16. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk materi yang pertama, yaitu kredit pajak penghasilan pasal 24. Kredit pajak penghasilan pasal 24 mengatur mekanisme pembelian kredit pajak untuk wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang diperoleh di luar negeri, dapat berupa bunga, dividen, royalti, dan lainnya. Saya akan membawa materi yang kedua, yaitu penggabungan penghasilan. Nah, saya akan membahas tentang penggabungan penghasilan. Yang pertama, penggabungan penghasilan adalah suatu proses di mana semua penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak dalam 1 tahun pajak digabungkan menjadi satu jumlah. Penghasilan ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti penghasilan usaha, yaitu keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha atau bisnis. Yang kedua, penghasilan bunga, yaitu bunga yang diperoleh dari simpanan di bank atau investasi. Yang ketiga, penghasilan sewa, yaitu sewa yang diterima dari penyewaan tanah atau bangunan. Yang keempat, penghasilan dividen, yaitu bagian keuntungan yang diterima dari perusahaan tempat kita menjadi pemegang saham. Yang kelima, penghasilan lainnya, yaitu penghasilan yang tidak termaksud dalam kategori di atas sebagai royalti, hadiah, dan sebagainya. Mengapa perlu dilakukan penggabungan penghasilan? Yang pertama, tujuan utamanya adalah untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak atau PKP. PKP inilah yang akan menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Proses penggabungan penghasilan secara umum, proses penggabungan penghasilan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi semua sumber penghasilan, yaitu wajib pajak harus membuat daftar lengkap semua jenis penghasilan yang diterima selama 1 tahun pajak. Yang kedua, menghitung jumlah masing-masing penghasilan. Setiap jenis penghasilan dihitung secara terpisah. Yang berikut, menggabungkan semua penghasilan, yaitu setelah semua penghasilan dihitung, kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total penghasilan. Yang berikut, mengurangi pengurangan-pengurangan, yaitu dari total-total penghasilan dikurangkan berbagai pengurangan yang diizinkan oleh peraturan perpajakan seperti pengurangan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan berbagai jenis pengurangan lainnya. Berikut, menentukan PKP. Kita akan masuk dalam penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri. Penggabungan penghasilan dari luar negeri adalah proses penyatuan penghasilan yang diperoleh dari sumber di luar negeri dengan penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri. Penghasilan dari luar negeri ini bisa berupa gaji dari perusahaan asing, dividen dari investasi di luar negeri, bunga deposito di bank luar negeri, dan sebagainya. Mengapa perlu digabungkan? Yang pertama, ada perhitungan pajak. Untuk menentukan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar, semua penghasilan wajib pajak baik dari dalam maupun dari luar negeri harus digabungkan menjadi satu. Yang kedua, kredit pajak. Wajib pajak yang telah membayar pajak di negara asal penghasilan berhak atas kredit pajak di Indonesia. Kredit pajak ini akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia.
Proses penggabungan, yang pertama identifikasi semua penghasilan. Yang kedua, hitung jumlah masing-masing penghasilan. Yang ketiga, konversi ke rupiah, yaitu penghasilan dalam mata uang asing harus dikonversi ke rupiah menggunakan kurs Tengah Bank Indonesia pada akhir tahun. Yang berikut, gabungkan semua penghasilan, dan yang terakhir, kurangkan pengurangan-pengurangan, yaitu dari total penghasilan dikurangkan berbagai pengurangan yang diizinkan seperti PTKP dan pengurangan lainnya. Yang terakhir, hitung kredit pajak dan hitung pajak yang harus dibayar. Slide yang berikut tentang batas maksimum kredit pajak. Batas maksimum kredit pajak atas pajak yang dibayar di luar negeri hanya dapat dikreditkan hingga sebesar pajak yang terutang di Indonesia atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Jadi, jika pajak yang dibayar di luar negeri melebihi pajak terutang di Indonesia atas penghasilan tersebut, kelebihannya tidak dapat dikreditkan. Formula batas maksimum kredit pajak dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Batas maksimum kredit pajak sama dengan penghasilan kena pajak luar negeri dibagi penghasilan kena pajak seluruh dunia dikali PPh terutang di Indonesia. Ketentuan relevan kredit pajak luar negeri berlaku untuk pajak yang bersifat final dan bersumber dari negara-negara yang memiliki pengaturan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. Jika pajak luar negeri lebih tinggi dari batas maksimum, wajib pajak tidak dapat mengklaim kelebihannya sebagai pengurangan tambahan. Tujuan daripada batas maksimum kredit pajak ini untuk menghindari penghindaran pajak ganda secara berlebihan dan memastikan perhitungan kredit pajak yang adil. Kredit pajak yang diberikan dibatasi hingga 100% dari pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan luar negeri. Materi selanjutnya yaitu rugi usaha di luar negeri. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu pengaruhnya, kedua pengurangannya, dan juga tujuannya. Yang pertama, pengaruh. Rugi usaha di luar negeri dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak atau biasa dikenal PKP di Indonesia. Ini berarti jika sebuah perusahaan Indonesia mengalami kerugian dari operasinya di luar negeri, kerugian tersebut dapat digunakan untuk mengurangi jumlah penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia. Dengan kata lain, kerugian ini dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar di Indonesia. Yang kedua itu pengurangan. Pengurangan dilakukan secara bertahap selama periode tertentu. Kerugian usaha di luar negeri tidak langsung dikurangkan sekaligus dari penghasilan kena pajak. Sebaliknya, pengurangan ini dilakukan secara bertahap selama beberapa tahun. Ini membantu perusahaan untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan memastikan bahwa pengurangan pajak dilakukan secara adil dan teratur. Dan yang ketiga, tujuan. Untuk meringankan beban pajak dan memberikan peluang bagi pemulihan. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk meringankan beban pajak perusahaan yang mengalami kerugian di luar negeri. Dengan mengurangi beban pajak, perusahaan memiliki lebih banyak sumber dana untuk memulihkan diri dari kerugian tersebut dan kembali ke jalur keuntungan. Ini juga memberikan insentif bagi perusahaan untuk terus beroperasi dan berinvestasi di luar negeri, meskipun menghadapi risiko kerugian. Perubahan penghasilan di luar negeri. Di sini ada 2. Yang pertama itu kenaikan dan juga penurunan. Jika penghasilan di luar negeri mengalami kenaikan, maka kredit pajak yang diberikan juga akan naik. Sebaliknya, jika terjadi penurunan penghasilan di luar negeri, itu dapat mengakibatkan penurunan kredit pajak yang diberikan. Yang berikut adalah cara melaksanakan kredit pajak. Yang pertama, dokumen pendukung.
Dokumen pendukung wajib pajak harus menyerahkan dokumen pendukung untuk mengajukan kredit pajak, seperti bukti potong pajak di luar negeri. Yang berikut adalah permohonan diajukan melalui surat pemberitahuan tahunan atau SPT, pajak penghasilan atau PPh, orang pribadi atau badan. Yang berikut adalah verifikasi. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP akan memverifikasikan kebenaran dan kelengkapan dokumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal materi batas maksimum kredit pajak. Yang pertama, PT Cemara memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan luar negeri sebesar 2 miliar dengan tarif pajak sebesar 40%. Yang kedua, penghasilan usaha di Indonesia sebesar 1,500 miliar. Maka jumlah penghasilan neto adalah 2 miliar ditambah 1,500 miliar sama dengan 3,500 miliar. Maka batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari 3 unsur perhitungan berikut. Yang pertama, PPh terutang atau dibayar di luar negeri adalah 40% dikali 2 miliar sama dengan 800 miliar. Yang kedua, PPh terutang menurut tarif pajak pasal 17 sebesar 3,500 miliar dikali 25% sama dengan 875 miliar. Yang ketiga, 2 miliar dibagi 3,500 miliar dikali 875 miliar sama dengan 500 miliar. Dengan demikian, kredit pajak yang diperkenankan adalah 500 miliar. Di sini kita akan masuk dalam contoh soal materi batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara. Contoh soal 2, PT Biara memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. Yang pertama, di negara A memperoleh penghasilan laba sebesar 3M500 juta dengan tarif sebesar 35%, setara dengan 1.225 juta. Yang kedua, di negara B memperoleh penghasilan laba sebesar 2 miliar dengan tarif pajak sebesar 20%, setara dengan 400 juta. Yang ketiga, penghasilan usaha di Indonesia sebesar 5 miliar. Perhitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan luar negeri, laba di negara A sebesar 3 miliar 500 juta dan laba di negara B sebesar 2 miliar. Jumlah penghasilan luar negeri, penghasilan dalam negeri sebesar 5 miliar. Jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajaknya adalah 5 miliar 500 juta ditambah 5 miliar sama dengan 10 miliar 500 juta. PPh terutang menurut tarif pasal 17 sebesar 10 miliar 500 juta dikali 25% mendapatkan hasil 2 miliar 625 juta. Batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara adalah untuk negara A 3 miliar 500 juta dibagi 10 miliar 500 juta dikali 2 miliar 625 juta sama dengan 875 juta. Pajak terutang di negara A sebesar 1 miliar 225 juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah 875 juta. Untuk negara B, 2 miliar dibagi 10 miliar 500 juta dikali 2 miliar 625 juta sama dengan 500 juta. Pajak terutang di negara B sebesar 400 juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah 500 juta. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenalkan adalah sebesar 875 juta ditambah 500 juta sama dengan. Contoh soal yang ketiga, PT Fixal memperoleh penghasilan
neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. Yang pertama, di negara A memperoleh penghasilan atau laba sebesar 2M dengan tarif pajak sebesar 35% atau 700 juta. Yang kedua, di negara B memperoleh penghasilan atau laba sebesar 3M dengan tarif pajak sebesar 20% atau 600 juta. Di negara C menderita kerugian sebesar 1,5M. Yang keempat, penghasilan usaha di Indonesia 5M. Penghasilan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan luar negeri. Laba negara A 2M, laba negara B 3M. Rugi di negara C tidak ada. Jumlah penghasilan luar negeri 5M. Yang kedua, penghasilan dalam negeri 5M. Jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajak adalah 5M ditambah 5M sama dengan 10M. PPh terutang menurut tarif pasal 17 sama dengan 10M dikali 25% sama dengan 2,5M. Batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara adalah untuk negara A 2M dibagi 10M dikali 2,5M sama dengan 500 juta. Pajak terutang di negara B sebesar 700 juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah 500 juta. Untuk negara B, 3M dibagi dengan 10M dikali 2,5M sama dengan 750 juta. Pajak terutang di negara B sebesar 600 juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah 750 juta. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenalkan adalah sebesar 500 juta ditambah 750 juta sama dengan 1,250M. Kita masuk dalam bea meterai tarif tetap Rp10.000. Dalam poin ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada tarif tetap. Bea meterai ditetapkan tarif sebesar Rp10.000 untuk setiap dokumennya. Tarif tetap adalah suatu sistem penetapan biaya atau pajak di mana besarannya ditentukan secara tetap dan tidak berubah-ubah terlepas dari perubahan nilai atau faktor lainnya. Dan yang kedua ada pengenaan satu kali. Bea meterai dikenakan satu kali untuk setiap dokumen, baik itu dokumen asli maupun salinannya. Setelah sebuah dokumen ditempelai meterai dan ditandatangani, maka dokumen tersebut sudah dianggap lunas pembayaran pajaknya. Selanjutnya, bea materai. Bea materai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu. Dasarnya tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaannya. Bea materai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dihimpun untuk membiayai pembangunan nasional. Selain sebagai sumber pendapatan negara, bea materai juga dikenakan pada dokumen-dokumen tertentu yang memiliki fungsi hukum seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran di atas nilai tertentu, atau dokumen lain yang disebut dalam peraturan. Pajak ini berperan penting dalam memberikan legalitas pada dokumen-dokumen tersebut sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah. Dengan penerapan bea materai diharapkan dapat mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kestabilan administrasi baik dalam sektor publik maupun swasta. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan tentang dokumentasi yang tidak dikenai bea meterai. Dokumentasi yang pertama yaitu dokumentasi resmi. Dokumentasi resmi pemerintah seperti surat keputusan peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang tidak dikenai bea meterai. Yang kedua yaitu dokumen pendidikan. Dokumen pendidikan seperti ijazah, transkrip nilai,
dan surat keterangan lulus yang tidak dikenai bea meterai. Yang ketiga yaitu dokumen kesehatan. Dokumen kesehatan seperti surat keterangan sakit dari hasil pemeriksaan medis yang tidak dikenai bea meterai. Dokumen lainnya yaitu yang pertama, dokumen keagamaan. Dokumen keagamaan seperti akte nikah dan akte cerai. Dokumen yang kedua yaitu dokumentasi organisasi masyarakat. Dokumen yang dikeluarkan oleh organisasi masyarakat yaitu seperti surat keanggotaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan saat terutang bea meterai. Yang pertama itu bea meterai terutang sejak dokumen dibuat atau ditandatangani atau sejak tanggal diterbitkannya. Dan yang kedua, jika dokumen dibuat di luar negeri. Bea meterai terutang sejak dokumen tersebut masuk ke wilayah Indonesia. Dan yang berikutnya, cara pelunasan bea meterai. Yang pertama, benda meterai. Pembayaran bea meterai dapat dilakukan dengan menggunakan benda meterai, yaitu stiker yang tersedia di kantor pos. Yang kedua, metode digital. Saat ini, pembayaran bea meterai juga dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi atau website resmi. Selanjutnya, cara penggunaan benda materai. Materai merupakan kertas berperekat yang digunakan untuk menunjukkan bahwa dokumen resmi telah dikenai pajak dan dianggap sah. Untuk menggunakan materai, penting untuk memilih nilai yang tepat, menempelkan materai dengan benar, dan menuliskan inisial serta tanggal di atasnya. Pastikan juga bahwa materai tidak rusak agar dokumen tetap valid. Penggunaan materai yang tepat sangat penting dalam pembuatan dokumen resmi seperti perjanjian dan kontrak untuk memastikan keabsahan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Oke, baik. Berdasarkan pemaparan materi dari teman-teman saya yang berisikan tentang materi bea meterai, di sini saya berharap sudah disampaikan dengan baik. Dari beberapa penjelasan di video sebelumnya, saya akan menjelaskan contoh soal yang diambil dari materi. Sebagai contohnya yaitu bagaimana cara perhitungan bea meterai pada surat perjanjian. Mari kita lihat ke contoh soal yang pertama. Sebuah perusahaan yang mengadakan surat perjanjian kerjasama dengan nilai kontrak sebesar 500 juta. Berdasarkan peraturan yang berlaku, bea meterai untuk surat perjanjian tersebut adalah 0,1% dari nilai kontrak. Berapa total bea meterai yang harus dibayar? Nah, di sini diketahui jumlah bea meterai yaitu 0,1% dan nilai kontrak meterai sebesar 500 juta. Yang ditanya adalah berapa total bea meterai yang harus dibayar. Perhitungannya sebagai berikut. Rumus yang dipakai adalah jumlah bea meterai dikalikan dengan nilai kontrak. Di sini jumlah bea meterai 0,1%, didesimalkan menjadi 0,001 dan nilai kontrak sebesar 500 juta. Dikalikan mendapat jumlah bea meterai 500.000. Jadi total bea meterai yang harus dibayar adalah sebesar 500.000. Contoh soal kedua, seorang individu membuat akta jual beli tanah dengan nilai transaksi sebesar 1.200.000. Sesuai dengan ketentuan, dokumen seperti ini dikenakan bea meterai sebesar 10.000 untuk dokumen yang nilainya di bawah 1 juta dan 6.000 untuk dokumen yang nilainya di atas 1 juta. Berapa total bea meterai yang harus dibayar? Jawaban, karena nilai transaksi di atas 1 juta, maka bea meterai yang dikenakan adalah 6.000. Total bea meterai sama dengan 6.000. Soal nomor 3, perhitungan bea meterai pada surat keterangan. Sebuah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah memiliki nilai nominal sebesar Rp300.000 dan dikenakan bea meterai sebesar Rp10.000. Untuk setiap dokumen resmi, terlepas dari nilainya, berapa total biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan surat keterangan tersebut? Jawaban, diketahui bea meterai sama dengan 10.000
dan nilai nominal 300.000. Rumus total biaya sama dengan biaya materai tambah nilai nominal, sama dengan 10.000 tambah 300.000, hasilnya 310.000. Jadi total biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan surat keterangan tersebut senilai Rp310.000. Kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama, kesimpulan tentang kredit pajak penghasilan pasal 24, yaitu merupakan skema yang penting untuk memberikan keadilan dan mendorong kegiatan ekonomi internasional, dan memahami aturan dan mekanismenya dapat membantu wajib pajak dalam mengoptimalkan pemanfaatan kredit pajak. Yang kedua, bea materai memainkan peran penting dalam sistem hukum Indonesia dengan memberikan kepastian dan kekuatan hukum pada dokumen-dokumen tertentu. Masyarakat perlu memahami pentingnya pembayaran bea materai untuk menghindari saksi dan untuk memastikan bahwa dokumen mereka sah secara hukum. Sekian dari presentasi kami, selamat menyaksikan. Terima kasih.